Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu penguji UKIN kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Aman Gorontalo batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ipa Marina. Saya guru akidah akhlak di Madrasah Alia Al-Azhariyah Kampung Selang Bojong, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dan jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia dengan NIM 24712504115, nomor UKG 2781160088046. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran based learning atau PBL. Pada materi menyinggung orang sakit, mata pelajaran akidah akhlak. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya, dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku pagi hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ananda Nizam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa fahamna Sulaimana wa kullan atayna hukman wa ilman wa sakharna ma'a Dawuda jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilina ra'aytu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi aziz wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a lillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa sawabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alangkah baiknya kita akan menyanyikan rasa cinta kita kepada negara kita. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ananda Sabita. Baik, kawan-kawan, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Hiduplah Indonesia Raya, untuk dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana
Indonesia bersatu. Tujuan pembelajaran pada hari ini tentang menjenguk orang sakit. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian menjenguk orang sakit menurut ajaran agama Islam. Yang kedua menyebutkan dalil, dan yang ketiga adalah menguraikan. Dan yang keempat adalah menunjukkan sikap empati dan peduli kepada orang yang sedang sakit. Di sini Ibu ingin menyampaikan pentingnya kompetensi. Anak-anak pernah menjenguk orang sakit? Pernah. Apa kalian juga pernah sakit? Pernah. Apa yang kalian rasakan dalam keadaan sakit? Di sini siapa yang pernah menjenguk orang sakit, saudara atau teman? Pernah menjenguk adiknya, saudaranya, tantenya, tetangganya? Siapa? Tunjuk tangan. Iya, apa yang kamu lakukan pada saat menjenguk orang sakit? Pengalamannya? Pengalamannya yang saya lakukan pada orang sakit, yang pertama kita harus membawakan sesuatu kepada dia, dan selanjutnya kita harus menjenguknya dalam keadaan ingin benar-benar menjenguknya. Selanjutnya kita harus membicarakan yang baik-baik kepadanya dan mensupportnya selalu agar tidak putus asa dalam merasakan penyakitnya. Ya, jadi di sini tentang kompetensinya tentang menjenguk orang sakit itu ada adab-adabnya, ada menjenguk orang sakit dan adab juga untuk kita berpakaian dalam menjenguk orang sakit. Tentang pentingnya menjenguk orang sakit, yaitu kita menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah mulai dengan persepsi dan pertanyaan untuk mengingatkan pengalaman dan mengulang materi hari ini, kan, tentang menjenguk orang sakit. Di sini Ibu akan menampilkan. Di situ Ibu udah kasih tentang materi menjenguk orang sakit, ada kan? Perannya itu nanti dibagi kelompok. Silakan nanti yang cowok dua kelompok pertama, ini kelompok kedua. Siapa yang mau berperan sebagai yang baik dan yang buruk? Di situ kan ada dua. Di sini yang pertama peran yang baik. Yang cewek yang peran yang baik ya. Cewek yang peran baik, silakan ke depan. Itu ada berapa peran? 3 orang. 3 ke depan. Masing-masing tag namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, Nak. Terima kasih, Bu. Kami dengar Ahmad sakit. Kami yang menjenguk dan mendoakannya. Masya Allah, terima kasih. Ahmad di kamar. Ayo silakan. Assalamualaikum Ahmad. Bagaimana kabarmu hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sedikit lebih baik. Terima kasih sudah datang. Kami bawakan sedikit buah-buahan untuk Ahmad. Semoga bisa menambah semangatmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tentang peran baik. Ini kita dalam role play ya, permainan. Maksudnya memperankan masing-masing. Itu yang berarti peran yang. Sekarang Ibu mau tanya kesimpulan apa dari tadi yang tentang peran seperti Ahmad, Ali dan ibunya. Itu menunjukkan adalah adab yang baik dalam menjenguk orang sakit. Karena dalam menjenguk orang sakit itu diajarkan oleh ajaran agama Islam sesuai dengan anjuran dari Nabi besar kita Muhammad SAW. Karena kita semua adalah bersaudara. Apa hikmahnya dari menjenguk orang sakit itu kita supaya punya empati atau peduli kepada orang yang sedang
sakit, karena sesama muslim itu adalah semua bersaudara. Dan sekarang peran yang kedua, anak laki-laki, silakan. Ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tok, Ahmad, kami datang. Assalamualaikum, ada apa ini lama sekali? Bu, Ahmad sakit kan? Kami mau lihat-lihat aja sekalian ngobrol-ngobrol. Iya, silakan. Tapi tolong tenang ya, Ahmad masih lemah. Ahmad, sakit apaan sih? Serius ya? Kok kelihatan lesu banget? Iya nih, kamu kayak bukan Ahmad yang biasanya. Aduh, jangan penyakit berat ya? Wah, bahaya ini. Bisa ketularan nggak? Iya Ahmad, ceritain dong sakitmu dari awal, mau tahu nih. Udahlah, kita balik aja. Capek juga. Ahmad, cepat sembuh ya. Jangan lama-lama sakit. Iya bener, kangen main bareng nih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah yang tadi. Yang kedua adalah tentang adab yang tidak baik menjenguk orang sakit, yaitu tidak punya rasa empati kepada orang yang sakit, karena ibaratnya tidak rasa peduli lagi, dan akhirnya yang sakit bukannya jadi sembuh, tapi merasa tidak dipedulikan oleh yang menjenguk. Rasa peduli. Apa yang teman kita sakit, saudara kita sakit, kita juga bisa merasakan sakit. Itu untuk tentang empati dan sikap yang baik kepada sesama muslim. Kita harus ibaratnya menjaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraannya dengan menjenguk orang sakit, karena itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau teman kita ada yang sakit, kita wajib mendoakan untuk cepat sembuh. Di sini ada diskusi di LKPD. Coba di situ dikerjakan diskusi, nanti dipresentasikan ke depan. Di sini tentang menjenguk orang sakit, yaitu yang pertama adalah sebagai bentuk empati kita dan rasa peduli kita kepada sesama, dan bentuk rasa kasih sayang. Itu adalah dari tentang menjenguk orang sakit. Yang kedua adalah hak sesama muslim. Yang ketiga adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu besar. Yang keempat adalah adab tentang menjenguk orang sakit. Tentang menjenguk orang sakit, untuk lebih jelasnya, kamu biar nanti lebih pahamnya lagi, kita saksikan video tentang menjenguk orang sakit. Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan membahas salah satu ajaran agama kita yang indah, menjenguk orang sakit. Kegiatan sederhana ini memiliki pahala yang besar dan memperkuat ikatan kita sebagai umat. Pertama dan yang paling penting, kita harus menghubungi keluarga orang sakit sebelum berkunjung. Pastikan waktu kunjungan kita tepat dan kehadiran kita bisa menghibur, bukan malah membebani. Ingat, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu bersikap penuh perhatian. Saat berkunjung, usahakan kunjungannya singkat dan menyenangkan. Sambut mereka dengan hangat, tapi jangan terlalu lama. Niat kita adalah untuk membangkitkan semangat mereka, bukan membuat mereka lelah. Senyum dan beberapa kata yang baik bisa sangat berarti. Mendoakan orang yang sakit juga merupakan amalan yang baik. Mohonkan kepada Allah agar memberi mereka syifa, kesembuhan yang sempurna. Kekuatan doa tidak bisa diremehkan. Terakhir, berikan mereka pesan positif sebelum pulang. Ucapkan kata-kata yang memberi harapan dan ingatkan mereka tentang rahmat Allah yang tak terbatas. Agama kita mengajarkan kita untuk menjadi sumber cahaya dalam kehidupan satu sama lain, terutama di masa-masa sulit.
Jadi, mari kita usahakan untuk menjenguk saudara-saudari kita yang sedang sakit. Ini tindakan kecil, tapi bermakna besar. Sampai jumpa lagi. Mami Presley Shea. Assalamualaikum. Di sini ada mengapa ada menjenguk orang sakit itu penting. Setelah kita melihat video tadi, yaitu yang pertama adalah menjalankan sunnah, mengikuti teladan Rasulullah SAW dalam menjenguk orang sakit. Yang kedua adalah meningkatkan ukhuwah, mempererat persaudaraan sesama muslim, yaitu melalui dukungan yang penuh dengan kasih sayang. Yang ketiga adalah dukungan moral, yaitu memberikan semangat agar cepat sembuh dengan penuh perhatian. Yang keempat yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan mengamalkan amal baik yang mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang masih adab menjenguk orang sakit. Di sini juga ada adab sebelum, yaitu menjenguk ada adabnya. Pertama adalah niatnya ikhlas, berdoa dan berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu waktu tepat. Jangan kita menjenguk orang mau tidur, mau istirahat kita jenguk. Itu juga termasuk adab menjenguk orang sakit. Yang ketiga adalah perhatikan kondisi. Maksudnya mengenal penyakit agar tidak membuat pasien stres. Yang keempat itu pakaiannya yang sopan. Jadi setiap adab menjenguk orang sakit itu kita pakaiannya yang sopan, yang rapih. Jangan pakai baju yang tidak sesuai dengan norma Islam saat menjenguk orang sakit. Itu dari adab menjenguk orang sakit. Ada 4. Di sini ada menjenguk orang sakit. Pertama apa? Mengucapkan salam. Sapa dengan salam damai saat masuk ke ruangan pasien. Yaitu kalau masuk ke kamar pasien, mengucap salamnya pelan-pelan, Assalamualaikum. Tidak dengan kalimat yang keras, karena di rumah sakit itu banyak yang lain mengganggu sedang istirahat. Akan kesembuhan, doa singkat misalnya syafaqillah atau syafaqallah untuk harapan sembuh lebih cepat. Karena berdoa yang baik, kesembuhan itu atas izin Allah penyakit. Yang keempat, memberi semangat, memberikan motivasi positif agar pasien tetap kuat dan optimis. Maksudnya ngomong yang baik-baik, mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali dengan baik. Membawa buah tangan, menawarkan bantuan. Seperti apa? Contohnya, apa perlu saya tunggu? Saya temani. Itu adalah menawarkan bantuan. Contohnya buah-buahan segar yang menyehatkan dan membantu membawa obat keperluan pasien. Itu yang contoh perilaku baik. Menghibur, ceritakan hal yang ringan agar pasien merasa senang. Kesimpulannya apa? Adab menjenguk adalah bagian penting dari ajaran Islam. Yaitu jadikan adab ini kebiasaan positif sehari-hari, menerapkan, memberikan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat ukhuwah dan dukungan kesembuhan sesama muslim. Setelah kalian lihat kesimpulan dari nonton video, terus yang tadi kita lihat, apa yang kalian bisa ambil dari yang tadi kalian tonton video? Siapa? Tunjuk tangan. Ayo, siapa aja? Sabita, apa kesimpulannya tentang ada menjenguk orang sakit yang tadi nonton video? Dari hasil yang saya lihat video tersebut, bahwasanya ternyata ada menjenguk orang sakit itu sangat penting bagi kita sama manusia dan sama muslim. Ya?
Jadi yang kita anggap remeh dalam menjenguk orang sakit itu punya adabnya, nggak sembarangan. Yang selama ini kita terjang dalam kehidupan sehari-hari menjenguk orang sakit semaunya, nggak adabnya, ternyata itu bukan dari ajaran dari Rasulullah SAW. Kita mengambil akhlak yang baik dalam menjenguk orang sakit, itu ada adabnya. Pakaian yang baik, ngomong yang baik, nyenangin pasien yang baik. Terus kalau mau bawa buah-buahan nggak apa-apa, mau sedikit, mau banyak, yang penting itu untuk menyenangkan pasien. Ngomong yang enak, berbicara yang enak sama pasien. Ternyata setelah kita mempelajari ini, kamu jadi tahu semua tentang adab menjenguk orang sakit. Apabila kita melakukan adab, kita melakukan dalam sehari-hari, maka pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang diskusi, dipresentasikan nanti kalau sudah diskusi tentang materi tadi. Diskusi juga tentang tadi yang sudah Ibu perlihatkan tentang materi menjenguk orang sakit. Ini bertiga. Untuk sana dong. Iya, 2 kelompok. Jadi ada 3 kelompok. Ini berarti perwakilan. Iya. Didiskusikan tentang yang tadi Ibu perlihatkan video dan tadi tentang adab-adab menjenguk orang sakit. Diskusikan. Satu sih. Perwakilan. Dikuatkan dengan dalil dan Al-Quran. Ini ke sini, bertiga. Ini bertiga. Terbalik. Ada apa? Ditulis dulu. Boleh ditulis, nanti alasan dan penjelasannya. Itu dari hasil tadi gitu semua. Ini boleh? Presentasinya boleh ini boleh. Mikrofon dengan hadisnya. Dalil. Di sini. Udah? Udah? Udah semua? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perwakilan dari teman-teman saya dan tujuan saya berdiri di sini untuk mempresentasikan tentang adab menjenguk orang sakit. Jadi yang saya pahami dari video tadi dan yang saya lihat materinya itu menjenguk orang sakit dengan adab yang bagus adalah salah satu anjuran Nabi Muhammad SAW dan sebuah moral penting dan empati kasih sayang sesama makhluk hidup yang bersosial yang bermasyarakat. Seperti dalil Nabi Muhammad SAW. Qala radhiyallahu anhu ankum idza 'ada rajulu akhahul muslima masya fi firaqatil jannah hatta yajlisa fa idza jalasa wa maratuhu rahmah fa in kana budwatan sallallahu alaihi sab'un alfa malakin hatta yumsiya wa in kana masa'an sallallahu alaihi sab'un alfa malakin hatta yusbiha. Yang artinya apabila seorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiga. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang
Bahwasanya di dalam agama Islam yang sempurna ini mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia, termasuk ketika menghadapi musibah ataupun penyakit. Saat mengalami sakit, baik kita yang sedang sakit ataupun saudara kita, itu adalah teladan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Menjenguk orang sakit merupakan perbuatan yang paling mulia. Hukumnya menjenguk orang sakit adalah sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW yang menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang contohnya seperti menjenguk orang sakit. Perbuatan menjenguk orang sakit memang sudah seharusnya dilakukan oleh setiap muslim, karena termasuk salah satu hak muslim terhadap sesama muslim atau sesama saudara. Seperti yang Nabi Muhammad SAW katakan, hakul muslimi ala muslim khamsun tardul salami wala'iyya dan tul maryam wattiba'ul jana'il wa ijabatul da'wah wa tashmitu atish. Yang artinya hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 5, yaitu yang pertama menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengikuti jenazah, memenuhi undangan, yang mendoakan orang yang bersin dengan menjawab alhamdulillah. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin ini saja dapat kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi ya. Yang udah kebagikan. Ini Bu. Anak-anak, setelah kita mempelajari materi hari ini, kalian juga sudah diskusi dan presentasi. Ibu mau tanya nih, hari ini kalian senang tidak? Senang. Ada materi yang belum dipahami tidak? Ya. Alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Dan sekarang Ibu kasih tugas evaluasi mandiri. Kamu kerjakan. Dikerjakan ya. Reza, Chandra, udah Pak. Dikerjakan.
jam? Belum. Semuanya sudah selesai semua mengerjakan? Sudah. Semuanya hebat-hebat kalian semua. Anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Bagaimana perasaan kalian mempelajari adab menyembuh orang sakit? Senang. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup dengan doa, Ibu akan menyimpulkan materi adab menyembuh orang sakit. Yang pertama adalah anjuran ajaran agama Islam dan menteladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah hukumnya sunnah. Yang ketiga, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila kita menyembuh orang sakit, yaitu para malaikat mendoakan kita. Itu kesimpulan dari materi menyembuh orang sakit. Dan yang keempat adalah adab menyembuh orang sakit dan cara berpakaian menyembuh orang sakit. Itu kesimpulan dari adab menyembuh orang sakit. Baik, sebelum ditutup dengan doa, dirapikan dulu alat tulisnya. Rapikan alat tulisnya kalau sudah rapi. Baik, sebelum pulang kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ananda Rizan. Mari sama-sama kita berdoa sebelum pulang dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran selanjutnya nanti adalah tentang kisah tauladan Ashabul Kahfi. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi.